Halo Pentusias, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan tentang bisa nggak sih fountain pen itu dijadikan alat buat nulis kaligrafi. Sebelum saya jawab lebih lanjut, sebetulnya saya pengen nanya balik, kaligrafi jenis apa yang pengen ditulis? Karena kaligrafi itu banyak sekali gayanya, stylenya. Kalau di dunia persilatan mungkin jurus-jurusnya ya. Dan banyak yang awam melihat tulisan bagus sedikit itu dianggap itu kaligrafi. Di sini saya ada sedikit contoh. Nah, ini tulisan yang menurut saya standar. Saya juga pakai ini sebagai referensi untuk gaya menulis saya. Nah, apakah ini disebut kaligrafi? Untuk orang-orang yang sangat awam, mereka bilang ini udah kaligrafi. Nah, ini aplikasinya kalau udah jadi sebuah surat ya. Nah, di sini tulisannya ya bagus. Nah, tapi menurut saya ini bukan kaligrafi, ini hanya tulisan sambung ya. Tulisan sambung yang seharusnya, yang rapih. Selanjutnya ada lagi ini, kayak yang ini. Nah, ini menurut saya sudah mulai kaligrafi, tapi ini kaligrafi yang memakai pen khusus. Ini memakai parallel pen atau kalau ada chisel pen, kalau ada italic pen, ini bisa pakai ini. Untuk parallel pen saya pernah bahas, itu linknya ada di sini. Dan selanjutnya ini. Nah, menurut saya kaligrafi kalau yang serius, nah ini udah menuju ke yang bentuknya seperti ini. Ini memakai oblique pen. Nah, di sini kita akan bahas oblique pen itu kayak apa. Oblique pen itu adalah pen yang bentuknya seperti ini. Nah, ini ada satu, ada dua. Lalu ada juga yang mirip oblique pen, tapi dia lurus. Seperti ini. Nah, oblique itu artinya miring ya. Kenapa namanya oblique pen atau pen miring? Karena matanya itu dibuat nggak di tengah seperti yang ini. Nah, ini bisa dibeli di kayaknya di toko online lah. Untuk mereknya nggak masalah, tapi pastikan oblique pen yang baik itu yang seperti ini. Maksudnya bedanya adalah ini di sini ada garis tengah ya dia. Nah, ini dia kalau tarik garis tengah lurus, dia akan ketemu sama ujung mata penanya. Ini bisa diatur maju mundurnya, bisa dicabut juga. Nah, kalau pemasangan juga kalau begini nggak bagus, nggak bener. Dia harus lebih masuk lagi kayak tadi, supaya tadi garis tengahnya itu ketemu di mata penanya. Kalau yang ini karena dia belakangnya tuh udah mentok, jadi nggak bisa lebih masuk lagi. Jadi kalau ditarik garis tengah dia nggak benar-benar di tengah. Dia tengahnya tuh di sini, sedangkan ujungnya masih di sini. Jadi nanti akan mempengaruhi tentang penulisannya sedikit. Tapi ya kalau udah biasa ya nggak apa-apa juga sih. Nah, jadi oblique pen ini pas beli mereka jual tuh cuma begini. Cuma pegangannya aja. Mau kuningan, mau plastik sama aja. Lalu mata penanya ini kita beli sendiri. Mata penanya ini ada macam-macam, bentuknya lumayan unik. Ini ada yang warna biru, bentuknya seperti ini. Lalu ada yang kayak tangan orang ini ya. Ini salah satu favorit saya, tapi buat nulis sih sebetulnya nggak enak. Nah, ini ada zebra G-nib. G-nya tuh G ya. Zebra G, nib, N-I-B. Nib itu artinya mata pena. Ini ada yang Nikoji nib, ini beda merek aja, Zebra sama Niko. Lalu ada lagi yang seperti ini. Ini dari Tachikawa. Nah, ini bedanya apa sih? Sebetulnya bedanya di bahan, lalu ya di bentuknya. Kalau ada yang suka bentuk tertentu, lalu karena bahannya dia beda, jadi kelenturannya tuh akan beda. Kelenturan dalam artian kalau ditekan dia tuh mekar. Seperti ini kalau. Nah, itu. Lalu ada juga yang terakhir ini. Ini sebetulnya saya sangat nggak suka yang ini. Ini biasa dulunya dipakai buat bikin peta. Atau dulu sebelum ada technical pen, arsitek pakai ini untuk bikin garis tipis sekali.
ini kaku banget, saya kurang suka, dan nulisnya tuh kayak pakai jarum. Ini aja sebetulnya udah rasa nulisnya pakai jarum, ini lebih kaku lagi. Nah, bedanya ini sama ini, sekali lagi ini lurus nulisnya, nanti akan gaya nulisnya yang dihasilkan ini beda. Jadi ini kalau beli yang tipe ini bisa mata penanya bisa pakai yang kecil seperti ini atau bisa pakai yang besar. Ini dia ada tempat lubangnya tuh, ada yang kecil, yang bulat, sama yang besar. Nah, itu tinggal digituin aja. Nah, ini bisa buat gambar komik atau sketch, karena untuk tebal tipisnya tuh tinggal ditekan-tekan gitu aja. Nah, bedanya sama fountain pen, kalau fountain pen itu bisa tebal tipis, tapi menurut saya berisiko karena fountain pen itu harganya mahal, ratusan ribu sampai jutaan. Nah, ini kalau ditekan ini biasa ya, lalu kalau ditekan itu kayak gitu, jadi bedanya tipis. Sedangkan kalau nanti kita praktekin pakai oblique pen, ini benar-benar akan kelihatan beda sekali. Kita benar-benar bisa bikin tulisan yang seperti ini, tipis dan tebalnya sangat-sangat terlihat. Dan kalau tadi fountain pen itu kalau ditekan, kalau nggak pakai filling itu bisa rusak, bisa mekar terus dia, jadi retak nipnya, jadi begitu terus, nggak bisa balik lagi. Resikonya tuh harganya dari yang ratusan ribu sampai jutaan. Ada yang memang spesialis bisa ditekan itu harga 2,6 mulai, tipe pilot Elbow Falcon atau pilot tipe Justus itu harganya 3 jutaan. Jadi setiap kali nulis menurut saya tuh kayak taruhan, apakah akan kehilangan 2,5 juta atau sampai 3 juta itu. Kalau saya pribadi, saya lebih milih kalau memang mau tebal tipis pakai yang ini. Ini nipnya cuman kalau nggak salah 15.000 sampai paling mentok banget 30.000 deh. Jadi kalau rusak ya udah 30.000 itu aja, ganti matanya aja. Kalau fountain pen rusak ya beli fountain pen baru. Oke, sekarang kita akan praktekkan seperti apa hasil menulis dari oblique pen. Kalau saya senang latihannya di marker paper dari Canson. Ini bisa dibeli di toko online atau di Paperclip. Gramedia mungkin ada juga lah. Saya udah lama sekali nggak ke Gramedia. Jadi dia ini karakternya seperti kertas kalkir. Dia semi transparan. Nah, ini template saya untuk latihan. Kenapa saya demen pakai marker paper ini? Karena dia semi transparan. Saya bisa bikin contekan di bawahnya seperti ini. Lalu saya tinggal ngikutin garisnya. Nah, di sini bisa kelihatan kan? Ada garis samar-samar itu. Jadi pas saya nulis, saya seperti tinggal ngikutin bentuk. Jadi lama-lama saya hafal bentuknya. Harus tebal di mana, harus tipis di mana, lengkungannya di mana. Tinggal kita ikutin aja. Misalnya seperti ini. Tuh. Nah, tintanya nih seperti apa? Tintanya kalau untuk oblique pen, karena dia nggak ada tabung tinta, kita harus pakai tinta yang lebih pekat, lebih kental. Karena kalau kita pakai tinta fountain pen, ini kayak air. Jadi kita celup itu tintanya langsung jatuh, terus sisanya sedikit sekali, jadi kita tarik satu garis sudah habis tintanya. Tapi kalau pakai tinta yang pekat, ini saya pakai tinta Cina dari Winsor Newton. Ini ada botol kecil, botol besar, saya kayaknya ini termasuk botol yang medium. Sama sekali lagi bisa dibeli di toko buku, toko alat tulis, atau toko online. Saya suka yang botol ini karena dia ada pipetnya. Jadi saya nggak perlu nyelupin karena nggak muat juga untuk nyelup itu di lubangnya, ininya besar ya. Jadi kalau ada pipetnya, saya bisa teteskan di mata penanya, gitu. Nah, itu dia, tintanya akan menggumpal di ujung sana. Nah, pastikan botol tinta ini diamankan ya, karena sering sekali kejadian kesenggol selagi nulis, lalu ya udah bocor di mana-mana, repot sekali. Sebetulnya saya sangat menghindari topik kaligrafi dengan oblique pen karena banyak sekali pakem-pakem yang harus diikutin, seperti posisi duduk, posisi tangan, posisi buku. Ini sebetulnya harusnya miring sekitar
35 atau 45 derajat, saya lupa. Tapi untuk video ini saya coba sedikit lurus kali ya, supaya jelas di video, nggak miring yang seharusnya. Tinta, nah itu kejadian, tintanya netes. Sediakan tisu kalau pakai tinta atau pen celup ini. Nah, oke, kalau udah kayak gitu saya harus netesin lagi. Nah inilah, karena dulunya saya sebetulnya sebelum mulai pakai fountain pen, saya ini belajar kaligrafi yang ini. Tapi ya ini repot sekali, tintanya harus dicelup, ditetesin gitu. Lalu kalau mau nulis saya harus siapin tempat, harus siapin kertas, harus siapin pennya. Terus ya kita mulai coba ya. Ini saya udah lama sekali lagi nggak coba ini. Tolong yang benar-benar belajar kaligrafi Spencerian atau copperplate, jangan terlalu kejam komennya netizen. Kalau yang bisa tolong bikin channel YouTube, karena banyak sekali yang nanyain mau nulis kaligrafi itu ya tintanya menggumpal di sana lalu habis. Ya mau nulis kaligrafi itu bisa nggak sih, atau caranya gimana sih? Banyak teman-teman yang nanyain. Oke, kurang lebih begitu. Lalu kalau udah habis tintanya ya kita tetesin lagi. Oke. Kenapa tadi terjadi seperti itu? Karena saya lupa, ini masih baru. Ini harus dicuci pakai air sabun karena ada minyaknya dari pabriknya supaya nggak karatan. Jadi tintanya itu nggak benar-benar melekat terus di mata penanya. Jadi kenapa dia bisa netes tadi itu karena langsung aja masih ada minyak gitu, tintanya licin. Oke, nah seperti itu. Saya coba B, tekan, jangan ditekan, biasa aja, tekan, itu biasa, tekan. Gitu, ini kurang tebal di sebelah sananya. Sekali lagi, netizen yang tahu kaligrafi tolong share ilmunya, bikin channel YouTube. Banyak sekali yang mau belajar. Saya ini udah lama sekali nggak belajar yang Spencerian atau copperplate begini. Ini kalau ini, nah kita harus lihat di sini tipis, tebal. Setiap kali kita naik itu pasti nggak bisa neken, nggak bisa bikin tebal. Jadi kita harus cari mulanya dari mana, pasti dari sini. Ini biasa, tekan, tipis, tekan, habis. Nah kurang lebih gitu. Nah inilah oblique pen. Lalu mungkin ada yang penasaran, coba kita ganti mata penanya, ada bedanya nggak sih? Nah ini saya coba yang mata pena yang ini ya. Copot ininya, besinya. Nah ini benar-benar kalau mau kaligrafi yang sebenarnya beginilah. Harus persiapannya harus lumayan serius. Nah kita teteskan begini. Yang ini rada kaku dibanding yang tadi, nipnya. Yang tadi lebih lembut kalau ditekan-tekan. Lalu F, untuk F saya harus mulai dari sana karena ada penekanan. Habis. Nah ini repotnya di pen itu gitu. Oke, kita mulai. Nggak tekan di sedikit, tekan sedikit, naik ke atas. Aduh, salah bentuk. Lalu oke, nggak kelihatan. Kita
kita harus benar-benar nyontek. Oke, kayak gitu. Jadi dari sini, nah di sini bisa kelihatan ya, beda sekali. Kalau fountain pen itu kita nggak akan bisa dapat garis yang tipisnya segitu lalu tebalnya segini. Kalau saya bandingin, sekali lagi saya nggak berani neken terlalu tebal karena saya nggak mau ngerusak fountain pen saya. Tapi ini tekan, tipis, tekan, tipis, tekan, tipis, tekan. Nah segitu aja variasinya. Kalau ini tipis, tekan, tipis, tekan, tipis, tekan, tipis, tekan, habis. Nah beda. Lalu kenapa dia harus miring? Nah karena kalau kita lihat di sini, ini harus hati-hati juga ya. Ini tintanya masih basah karena dia tebal. Jadi sekali lagi kalau mau belajar kaligrafi ini harus sangat hati-hati dengan tinta ada di mana, udah kering atau belum. Nah ini kita miring karena kita mau nulisnya juga miring begini. Kalau kita pakainya nggak miring, misalnya pakai yang ini ya, pakai yang lurus. Ini pas kita narik garis ini mekarnya, lalu kita mau bikin kan miring. Ini belahan mata pena yang sebelah kanan kan dia begini, dia akan nyeret, lalu dia akan ketarik lebih. Misalnya pertama begini, sambil kita seret ke sini, sambil dia ininya dia mekar ke sana, gitu. Mudah-mudahan masuk di akal ya. Nah jadi dia kayak ngelawan gesekannya gitu loh. Jadi tangan kita tuh kayak mesti begini untuk bikin garis tebel yang ini. Nah ini kan tangan nggak natural ya kalau kayak gini. Kalau mungkin kalau tangan kiri lebih natural kayak gini, atau di B ya biar kelihatan di kamera. Nah kalau tangan kiri bisa, karena sekali lagi tangan kiri posisinya sama seperti begini. Tapi bagi penulis tangan kanan itu melawan arah dia untuk bikin tebalnya. Pas lagi mau begini kita mau tebal, dia tuh nyeret yang posisi belahan kanan. Lalu kalau kita mau bikin gini lebih juga sama, dia pasti sebetulnya bagusnya begini, lalu dia tebal ke sana, bukan tebal ke sini yang bagus untuk posisi tangan kanan. Nah itulah kenapa dibuat miring seperti ini. Nah kalau ada yang mau belajar tentang kaligrafi ini tipenya kalau nggak salah Spencerian atau copperplate ya. Saya sekali lagi udah lama nggak belajar ini, rada lupa. Ini tulisan dari Dr. Joseph M. Vitolo. Ini salah satu master kaligrafer dunia yang sudah diakuin. Websitenya bisa dilihat di sini, IMPad, atau lihat di deskripsi. Jadi dia banyak sekali sampel-sampel tulisan seperti ini yang bisa di-download, di-print, lalu dicoba dipraktekkan. Sekian video kali ini, mudah-mudahan nggak terlalu panjang, mudah-mudahan nggak membosankan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.